Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dan menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Imam kita dalam rakaat pertama tadi membacakan surah Ali Imran dari ayat 132 sampai dengan ayat 136. Ada hal yang penting untuk kita ketahui, pesan dalam maghrib ini, bahwa pertama, Allah mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari perbuatan riba. Kata Allah, jangan berbuat riba. La ta'kulu riba. Taati Allah, taati Rasulnya, tinggalkan kemudian riba dan mendekatlah kepada Allah dalam kebaikan. Kedua, Allah menyampaikan pada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Tapi di antara orang yang pernah salah itu, ada orang-orang yang baik yang menyadari kesalahannya dan dia mau berubah. Dan Allah memanggil kita pada maghrib ini untuk memperbaiki keadaan diri kita. Dan dipercepat, kata Allah, wasari'u ila maghfirah, ayat 133-nya. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah anda untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala jika memang pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Saya ingin ingatkan penting baik-baik. Mohon izin kalau saya sedikit perdalam saja pada satu kalimat. Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang katanya berbeda, tapi terjemahannya bisa sama. Misal, ini hari apa? Sudah Sabtu ya. Bergantinya hari dalam Islam maghrib, begitu datang hari sudah pindah, kan? Malamnya dalam penanggalan Masehi masih malam Sabtu dan kita hitung masih Jumat dalam penanggalan Masehi. Baik, Jumat, setiap hari Jumat itu bagi laki-laki ikhwan dan syariat apa? Salat Jumat. Sekarang lihat syariat salat Jumat di Quran surah ke-62 ayat ke-9 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang beriman, jika anda diseru, diingatkan untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au. Di situ diterjemahkan di mushaf, maka bersegeralah. Fas'au, bersegeralah. Sekarang lihat baik-baik. Ketika kita disebut pernah salah dalam hidup, tidak ada yang sempurna. Allah meminta kita untuk berubah, mengoreksi diri. Kalimatnya digunakan kalimat wasari'u, diartikan sama di mushaf. Bersegeralah. Ini bersegera, sana bersegera. Apa bedanya? Nanti anda cari kitab diantaranya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari. Di situ dibahas kata-kata yang terlihat seperti sama tapi punya makna yang berbeda. Ingat, dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya berbeda, itu pasti diksinya tidak sama. Penekanannya tidak sama, walaupun diartikan bisa sama. Qa'ada duduk, jalasa duduk. Kenapa yang satu qa'ada, yang satu jalasa? Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan Iqra, tapi setelah wahyunya datang menggunakan Utlu? Dan di Quran dua-duanya diterjemahkan dengan bacalah. Tidak ada beda. Iqra, Quran surah ke-96 ayat 1. Iqra, bacalah. Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Bacalah, apa bedanya? Nah, sebelum jauh kita bahas, kitab tadi nanti membantu kita untuk memahaminya. Kalau kalimatnya fas'au, bersegera di hari Jumat, itu artinya sifat segera ini disertai dengan persiapan. Fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah anda untuk ingat pada Allah, tunaikan salat Jumat. Tapi bukan berarti ujuk-ujuk langsung ke masjid, siap-siap dulu. Kata Nabi, siapkan. Misal, kalau sekarang waktu zuhurnya misal jam 12:08, Jumat 12:08, fas'au, bersegera, itu bukan anda dengar adzan 12:08 langsung ke masjid, bukan. Anda siap-siap sebelum berangkat. Di anda tahu nih, jam 12:08 Jumatan, berarti jam 11 saya siap-siap. Anda mandi dulu, cari pakaian terbaik, gunakan wangian, itu sunnahnya. Makanya saya sering sampaikan pada para istri-istri calon penghuni surga, bantu suaminya. Kalau suami aktif dalam pekerjaan, begitu Jumat berangkat, siapkan pakaian terbaiknya, siapkan wangiannya. 10:30 SMS, sayang, ini waktunya kita mendekat kepada Allah.
titip doa dari keluarga ya. Anakmu seperti ini, titip doa untuk istrimu supaya cepat menghafal Quran. Mudah-mudahan pekerjaan ayah lancar dan Allah menyatukan kita di surga. Itu indah. Tidak cukup dengan amin, Bu. Siapkan dulu nanti buat Jumat depan kalau masih hidup ya. Tayyib. Ini setiap ada kesempatannya manfaatkan teman-teman. Itu indah. Bukankah saat Jumat ada waktu yang sangat diijabah? Makanya persiapan, banyak hadis turun di situ sampai datang di awal waktu dan sebagainya. Tayyib, kenapa orang ketika akan dia diminta oleh Allah berubah, memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, dan kata Quran indah, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat dalam makhluk penciptaan. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Cuma malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka dicipta tidak pernah bermaksiat dan mengerjakan tugas sesuai perintah. Jadi kalau malaikat dicipta kamu zikir aja sampai dengan kehidupan kita berakhir dia zikir. Nanti kita lihat di akhirat, dan malaikat tugasnya zikir, tasbih, tahmid dan takdis. Quran surah 2 ayat 30. Ada yang tugasnya nyabut nyawa aja dicabut, gak bosan dia Pak. Malakul maut namanya, Quran surah 32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Mau yang dicabut orang soleh, mau orang salah, dia yang nyambut. Tidak ada tukeran. Jibril, saya bosan lihat orang ini, kamu aja yang cabut. Saya, tidak. Ya giliran cabut nyawa, dia turunkan wahyu, malaikat Jibril. Jelas tupoksinya. Tapi lihat baik-baik. Ingat, yang tidak pernah salah itu malaikat. Yang tidak kenal benar cuma setan. Kita itu manusia yang insya Allah bisa benar, tapi tidak luput dari kesalahan karena ada nafsu dalam diri kita. Nafsu, Quran surah 12 ayat 53. Nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang salah. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena ada nafsu. Innan nafsal ammaratun bisu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada yang salah. Cuma bedanya kita dengan setan, kalau setan salah, diberi kesempatan berubah, dia tidak mau tobat. Setan pernah salah, Pak. Asalnya setan itu iblis. Setan disebutkan pertama di Quran surah 2 ayat 36. Asal setan itu iblis, Quran surah 2 ayat 34. Asal iblis itu jin, Quran surah 18 ayat ke-50. Jin ini asalnya taat, cuman berbuat maksiat. Ketika kemudian Allah mintakan dia untuk tobat, dia tidak mau tobat. Malah dia mengatakan dengan bahasa yang sangat luar biasa sombongnya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13-nya. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik dibanding dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level. Orang yang makhluk yang diciptakan lebih tinggi mesti hormat pada yang lebih rendah. Jadi Allah beri pilihan pada dia untuk tobat, dia nggak mau tobat. Bedanya kita dengan iblis, Adam manusia. Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 36 salah. Kata Allah jangan dekati pohon ini di Quran surah 2 ayat 35. Tapi oleh Adam didekati dan dimakan buahnya atas godaan iblis, salah. Tapi bedanya dia dengan iblis alaihi salam, Nabi Adam diberikan kesempatan tobat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bedanya Adam dengan malaikat, malaikat sempurna, Adam manusia, Adam salah. Bedanya Adam dengan iblis, Adam mau tobat, iblis tidak mau tobat. Jadi disitulah letak pertengahan kita. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, Ya Bani Adam. Di antaranya Quran surah ke-7, misalnya Al-A'raf ayat 26 sampai 31-nya. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan lagi kamu nanti digelincirkan oleh setan seperti kedua orang tuamu dilepaskan dari surga. Poinnya adalah, karena ada manusia, kita keturunannya manusia, maka letak kita adalah di antara malaikat dan di antara iblis. Kita tidak sempurna, pernah salah, tapi kita beda dengan iblis, punya peluang untuk tobat. Nah, jadi kalau kita pernah salah sampai maghrib ini, Allah mengajak pada kita untuk kembali. Di antara sekian hamba Allah yang sholat di masjid, demi Allah saya katakan, hanya Anda yang mendapatkan kesempatan mendengar ayat ini pada kesempatan maghrib ini. Barangkali saking sayangnya Allah kepada kita, kitalah yang digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mau memperbaiki diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya wasari'u, bersegeralah. Kalau dalam bahasa Arab ada menggunakan kata sara'a yang diartikan dengan bersegera, itu artinya sifat segera yang dipercepat bahkan tanpa persiapan sedikit pun. Jadi, kalau ada kalimat sara'a, kata perintahnya sur'ah, itu artinya nggak usah banyak mikir, kerjakan aja. Semakin Anda banyak pikirkan, semakin Anda rencanakan, semakin sulit mewujudkannya. Jadi kalau Anda pernah salah malam ini, jangan tunggu besok untuk tobat.
Karena Anda belum tentu hidup sampai dengan besok. Kalau Anda pernah salah siang hari, jangan tunggu malam untuk tobat. Seketika beristighfar, kembalikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat tadi mengatakan, ayo tidak ada yang sempurna, bertobatlah kepada Allah, dan dengan tobat itu berpeluang meraih surga yang surganya seluas langit dan bumi. Insya Allah, bahkan di ayat 135-nya nanti ada kaitan yang sangat indah. Maaf, berapa besar pun dosa Anda, sedahsyat apapun dosa Anda, sepanjang nyawa belum sampai di kerongkongan, ada peluang bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.